Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya, mohon maaf menyita waktunya sebentar untuk kita berdiskusi masalah aset yang ada di sekolah kita. Memang seorang pimpinan atau kepala sekolah itu harus mengembangkan sekolah itu bisa memanfaatkan aset. Yang saya pelajari, pemanfaat untuk pengembangan aset sekolah itu ada 7 yang saya pelajari gitu ya. Yang pertama, di mana seorang kepala sekolah itu bisa mengembangkan sisi aset dari SDM, bagaimana gurunya, muridnya, terus dengan sisi orang tua, itu SDM mungkin pemanfaatan dari SDM. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan dari sisi fisik. Fisik itu mungkin bangunan, industri bangunan, ya lab dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan. Bagaimana memanfaatkan dari sisi lingkungan? Apakah di sini sudah termanfaatkan dengan baik dari sisi sekolahnya di sini lingkungan? Yang keempat, sisi politik. Seorang pimpinan itu harus bisa ngeling dengan sisi pemerintahan sekitarnya gitu ya. Terus yang 7, sosial dan agama dan kebudayaan. Saya ingin minta saran bagaimana pemanfaatan dari sisi sumber daya manusia orang dari aset sekolah ini. Maka Bapak bisa bercerita atau bisa berdiskusi bagaimana seorang kepala sekolah memanfaatkan aset dari segi SDM. Ini penilaian masih pas sekolah. Penilaian bagaimana kepala sekolah memanfaatkan sumber-sumber guru terhadap pengembangan sekolah ini. Jadi pas sekolah harus bisa melihat potensi. Nah, betul. Tersebut. Satu potensi ya, terlihat SDM itu berarti peka ya. Buat Sekolah ini atau sekolah luar? sekolah ini. Sekolah Potensi. harus melihat potensi. Yang kedua, Potensi guru tentunya Pak. yang kedua menghilangkan senioritas. Menghilangkan senioritas. Karena ada berbagai senioritas yang misalkan dipaksakan untuk peranan tertentu. Betul. Itu terbanyak terjadi di sekolah-sekolah lain. Betul. Ada dipaksakan, misalkan contoh, ada lokasi kurikulum, tapi dia nggak bisa IT. Siap. Tapi buatnya ke staffnya. Iya. Tolong buatin dong jadwalnya, tolong buatin dong ini. Dan untuk sekarang ada zamannya Zoom, Ya. dia pun minta ke asistennya untuk membuka Zoom. Nah, itu kan satu hal yang mudah tuh. Nah, di situ peran kepala sekolah harus bisa memang kita. Menurut saya kan kalau saya kerja dulu di swasta kan ngeliat prioritasnya bagus nih, ini bagus nih, ayo berlomba untuk istilahnya berlomba untuk memang membantu perusahaan lagi. Tapi kalau di sebagian sekolah ya ini yang harus kita hilangkan, jangan sampai selain contoh misalkan Pak Denny nih udah bagus nih, tapi takut sama itu udah senior. Jadi ini yang terlalu gitu. Jadi kebanyakan sekolah juga untuk berlomba untuk hal ini. Itu makanya sumber daya. Oke Pak. Ini tentunya SDM-nya IT, menguasai IT. Mungkin dari segi murid Pak bisa dimanfaatkan. Murid itu, pertama Memanfaatkan kita murid. memanfaatkan murid pertama untuk pertemuan sebaya. Jadi diajak untuk bekerja gitu ya. Pertemuan sebaya. Jadi kalau misalkan murid yang sudah zaman di lapangan, murid udah jago nih, dia masalah komputer kita punya harus yang bisanya apa, ini sih yang nggak bisanya apa, kita lanjutkan yang nggak bisanya apa. Nah, dari situ kita mengerjakan yang nggak bisa benar, nah dia yang dengan teman lain yang sedang saja mengajar. Jangan sekali, oh sudah bola sih, ada kan sebagai oh ini sudah bola sih. Asistensi nanti ya. Nah, dari asisten kita. Asistensi. Jadi pemanfaatan yang memang
sumber daya di sekolah itu banyak, PU termasuk ya, ada pendidikan, Dan kita ada juga pendidikan. harus menyadari siswa juga sebagian ada yang misalkan saya nggak suka sama ini ya, ada bidang yang lainnya tidak dipaksakan untuk sana, tapi kalau sekali lagi ada yang bawa bilang saya mau futsal pak, jago nih, tapi kamu praktek susah. Berpihak pada murid ya. Susah, tapi kan kita setidaknya menyampaikan bahwa ini kamu harus bisa sedikit apapun bisa lah, jangan sampai tidak apa melakukan gitu. Ada sebenarnya kan mau guys, kalau cuma udah bisa ambil desa apa dia juga salah. Ini harus memang tersampaikan ilmu-ilmu yang kita dapat untuk sumber daya itu. Ya, Jadi kan banyak pilihan pilihan itu. Tambahan sedikit, boleh Pak, dari sumber daya manusia, karena kita ini berkelanjutan, makanya perlu diadakan regenerasi supaya nanti yang senior bisa mengajarkan kepada juniornya. Karena nanti kita kan terbentuk dengan masa pensiun, perkembangan usia, jadi yang muda bisa mengikuti melanjutkan lah gitu ke arah yang lebih baik. Kesempatan itu dari sumber daya harus ada kaderisasi kelanjutan ya setiap tahunnya gitu yang perubahan. Baik Pak, itu sumber daya mungkin sudah terpecahkan masalahnya. Ini yang kedua tentang pemanfaatan aset di budaya mungkin Pak, budaya. Baik budaya. Kalau melihat dari budaya, karena sekolah itu mungkin karena intent dan inputnya sangat banyak, dan itu justru sekolah-sekolah harus bisa melihat aset-aset yang memang bersifat kearifan lokal yang bisa menghasilkan dari siswa atau sekolah. Dari sekolah lagi pasti ada sesuatu lagi. Pertama, bahwa apa sih aset apa, budaya apa yang bisa dijadikan unggulan, memang unggulan lah. Sana bisa nanti jadi nilai jual. Bahwa sekolah ini memiliki unggulan dan tidak hanya di bidang teknologi, tapi di budaya, tapi di budaya juga oke. Gitu. Budaya apa? Sekarang, karena berhubungan dengan tema 3 kemarin, kami lakukan bahwa kita mengadakan proses observasi budaya-budaya yang mungkin kebiasaan budaya ataupun aset daerah, aset wisata yang mungkin saat ini mulai hilang. Ya. Kenapa? Karena tidak ada penerus. Artinya komunikasi dari pendahulu itu terputus. Jangan sampai ketika di daerah misalkan nih ada guru yang memiliki yang budayanya ada wisata, aset budaya apa misalkan artefak atau apapun, sementara ini diketahui oleh orang luar, sementara guru sendiri warga sekolah ini tidak ada yang tahu sampai seperti itu. Jadi harus terus disesuaikan dengan program apa kira-kira yang bisa ada di sana, keterkaitan program apa yang bisa. Nah ini kelima ini sangat cocok, terus berkelanjutan dari kekurangan-kekurangan seperti misalkan ini waktu observasi kalau tahap 2 minggu itu kurang. Nah mudah-mudahan karena ini sangat membantu selain mengenalkan potensi daerah, aset lokal juga ini akan membantu di bidang pemerintahan kabupaten. Jadi mereka sangat terbantu. Coba kita pikirkan, kita bayangkan kalau dinas pariwisata dan budaya untuk mencari aset itu diperlukan tenaga berapa, waktu yang lama dan biaya juga. Tapi ketika koordinasi dari sini, makanya meskipun hasilnya sederhana lah, tapi dan itu kan bisa ditindaklanjuti nanti ke depan, sekolah lagi disempurnakan lagi. Itu dari budaya, karena warga kita juga membawa budaya mereka, cuma budaya lebih bawa kemana? Termasuk tadi makanan untuk konsumsi lah, coba dengan memanfaatkan budaya lama tuh, seperti istilahnya susu panen. Pasti di sekolah ini pasti ada potensi yang warganya memiliki aset
seperti itu contoh daerah mungkin ada warga kita yang tinggalnya di Serang Panjang di Masih daerah Tonggok lokal ya. masih lokal mereka itu saya lihat ada yang suku buat pembuktian ya. Coba bisa dibuka Digali ya. acaranya tinggal dikompetkan acaranya mana entah itu di ada aktivitas siswa atau belajar-belajar tertentu yang mengundang pejabat dari kabupaten ataupun provinsi. Jadi dengan zaman itu kita bisa menunjukkan lagi sehingga kearifan lokal bisa dipertahankan. Kearifan lokal itu dipegang sama orang luar. Baik Pak. Cipunagara, Surabi. Cipunagara. Surabi. Nggak muncul Cipunagara. Luar biasa Pak. Ini dari budaya itu bisa dikomplet ya, dari pembelajaran siswa Iya. keluar itu. Jadi mungkin Pak ada program dari Bapak dari program lain yang memang bisa menjalani memfasilitasi atau misalkan kreativitas dari PKS nih jangan hanya lomba tungkong, lomba bubutian gitu Pak. Terus nanti misalkan ada acara-acara nanti di panggungnya itu backgroundnya itu misalkan kita menggunakan sampul dana atau hasil bumi setempat. Ya, itu budaya itu memang ciri Indonesia. Karena pendidikan dari awal itu mulainya dari sekolah Mas. Kalau dari masyarakat itu mungkin akan terasa, tapi kalau dari sekolah awalnya ayuan di siswa Apa? Oke, budaya sudah terbuka ya. Kita ternyata kalau kita dicari itu banyak juga. Ini ada lagi nih aset yang perlu kita kembangkan lagi Pak di bidang politik, tapi bukan politik praktis dengan parpol ini bukan. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa memanfaatkan dari segi lingkungan pemerintah mengayomi mungkin pada ini bisa tanggapi kerjasama itu. Sebetulnya untuk sosialisasi dengan pemerintahan itu sudah ada dari dulu Ya. dengan kegiatan-kegiatan apalagi sekarang kita ada minimal yang akan dimunculkan itu kearifan lokal khususnya di Kota Subang dan mungkin kita juga pasti berkoordinasi dengan dinas tempat gitu ya, dinas kebudayaan dan pariwisata, terus mungkin nanti di dalam panen karya kita akan mengundang Subang 1 gitu ya, Bapak Bupati, yang dimana Subang itu ternyata banyak juga potensi yang belum ke ekspor yang dimunculkan lah pariwisata, sumber daya alam dan makanan. Sebetulnya kata Bupati dulu nih ya, Bupati Pak Ed pernah bilang ini, kita itu tidak kalah dengan orang Jepang sebetulnya. Tidak kalah dengan Orang Jepang. Tidak kalah dengan usia lama kalau lihat nenek moyang kita. Jadi sudah tidak menggunakan minyak goreng. Jadi direbus, terus satu lagi opak itu kan kita tidak menggunakan. Nah, itu juga salah satu nanti potensi yang akan dipamerkan gitu ya. Biar kita bekerja sama dengan dinas sosial, kita undang, dan juga mungkin nanti ada masukan atau apa dari Bapak Bupati ya, kearifan lokal yang ada di Subang. Dan kita juga pernah kalau ada acara-acara penting yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, dan kita juga mengikuti gitu ya. Seperti kemarin tuh Subang, minimal kita tahu di Subang itu ada keseniannya apa, ada produk makanan, terutama pada anak cucu kita yang sekarang gitu. penerus Pak. Kenapa sih singa jadi kegarudaan? Nah itu karena ada jadi begini, kalau Ceritanya bagaimana itu? ya Subang dari singaan. kesenian itu kan mungkin suka ada istilahnya naik mundur lagi in lagi ini. Nah ini ada masukan dari daerah sisi luar Subang, ini dari Indramayu gitu ya, masuklah itu Singa Manuk itu dari luar. Dari segi musiknya juga itu udah berbeda. Nah, jadi bukan budaya yang dari Subang, kalau itu dari Indramayu. Campuran ya. Subangnya yang aslinya itu ada sisingaan sebetulnya. Secara politik kalau kita mungkin ada kita bekerjasama dengan pihak dinas DPMD, dinas pemberdayaan masyarakat desa. Karena slogan sesuai dengan slogan SMK bisa, SMK masuk desa itu. Jadi
Nanti bisa diberdayakan nih, kita kerjasama dengan Dispendes. Dispendes. Dinas dengan slogan Subang Jawara. Subang Jawara. SMK bisa. Istimewa. Istimewa. Istimewa Jawara. Nah, Subang Ini ada Desa sesuai dengan Jawara. program. Saya lupa program dari mana bahwa SMK masuk desa. Ya, ada dari Jawara kami ternyata Baik Pak, itu politik ya Pak. Ini kiranya ada lagi Pak Johan memberikan tanggapan bagaimana dari sisi fisik Pak, pemanfaatan secara fisik sekolah kita bagaimana Pak? Dengan setidaknya ada UAS, MAKE dan sebagainya. Sudah dimanfaatkan secara maksimal belum Pak setelah ini? Menurut pendapat saya, Ya, kenceng aja Pak. belum maksimal Belum maksimal. untuk mengenai pemanfaatan fisik. Fisik. Memang ini harus ada khusus yang mengelola. Tidak mungkin sekolah-sekolah memanfaatkan. Ini harus ada, misalkan untuk gedung yang di atas muka itu aula itu bisa aja setiap minggu itu isi. Iya. Cuma tidak ada yang bagian untuk Promosinya disewakan mungkin disewakan khususnya. Jadi pemeliharaannya seperti apa itu kan bisa ditingkatkan, bukannya berkurang. Ya, di antara itu. Selanjutnya juga kalau dilihat dari lokasi sekolah kita itu di tengah-tengah kota, ya seharusnya bukan hanya belanja di rumah, harus yang dari sana juga harus dibelanja. Ya, sementara ini saya lihat dari saya tanya pendapatan paling banyak dari internal. ya, dari para siswa, dari orang tua siswa. Kalau misalkan sudah lebih menarik sama seperti di market yang lain, ya, Jadi termasuk kegiatan atau jadi produksi yang lain. Jadi memang harus ada yang menangani khusus tim. ya, khusus untuk satu atau dua orang fokus untuk memanfaatkan aset fisik yang ada di sekolah ini supaya bisa menghasilkan, menambah pendapatan, Setuju? kesejahteraan guru. Nah, Pemberdayaan aset atau pemberdayaan aset. Kota tapi Ada masukan sedikit gimana? Boleh Pak. Aset gimana? itu dari segelintir masyarakat ya. Jadi dikarenakan ini pada pos polisi, jadi yang tadinya kalau dulu mungkin aturan ininya banyak masyarakat luar yang Mau belanja. gitu ya, belanja lebih banyak kita, takutnya latihan. Ya, ada Mundur lagi. mundur jadi takut gitu kan. Kira ya mungkin yang sekarang di situ kalau dulu makanya Betul. Salah satu Salah satu. kendala. Masalahnya kan harganya mungkin kita lebih murah dari yang lain. Tapi kalau dipindahkan ke depan, lebih depan, kayaknya lebih afdol ya. Kayak contoh di sana kan ada fotokopian, Ya. posnya, itu bubarkan, pindahkan ke belakang, dan ingat tuh pindahkan ke depan, insya Allah. Ya, berarti Menurut tempat pasti Ya, tempatnya harus diubah. memang Pak ini sudah menjawab dari pertanyaan aset lingkungan tuh. Pemanfaatan aset lingkungan sudah terjawab juga. Betul. Tetap bentuknya ya. Jadi pos polisi harus di Pindahkan. tambahan tadi. Ya. Nah tadi yang Pak kata Pak Johan ungkapkan bahwa memberdayakan aset yang ada di sekolah. Nah melihat dari misalkan nih, Pak Indomaret atau Mas ramai banget. Ya, ramai. Kenapa? Karena ada sistem bayar yang bisa dilakukan di sana. Saya sendiri sebagai user pengguna, saya mau transfer. Ada kendala di sini. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Bisa bayar GoPay, bisa top up Shopee. Sementara kan konsumen kita lebih dari 2.000. Saya yakin untuk top up. Sehingga jadi jangan ditolak
boleh bayar pajak apapun lah, masuk mungkin bayar pajak motor, bayar mobil bisa dilakukan di sini. Jadi kita harus bisa peka nih segmen pasar untuk bayar pajak nih, berapa orang termasuk pajak PBB seperti itu. Bagaimana cara memaklumi ataupun IP yang lain bisa memberdayakan seperti itu. Karena di sini kita kan prosesnya belajar, jadi jangan sampai belajarnya di luar, tapi di sini dulu belajar, jangan di luar. Jadi ketika ada anak, ada warga sekolah yang ingin seperti ini, nggak usah belajar dulu di sini. Buka usaha mereka di rumahnya, kita di sini karena potensinya di rumahnya belum ada, ini proses belajar membuat usaha seperti ini kayaknya bagus di rumah saya karena belum ada. Jadi inilah proses belajar bagi. Jadi dulu belajar. Ya, bagi itu saya. Oke Pak, semuanya mungkin jadi suatu gambaran ya. Gambaran banyak sekali ide-ide kreatif. Terus soalnya perlu kolaborasi memang. Semua juga bukan satu pikiran, tapi yang bagus itu menyatukan beberapa pikiran sehingga satu tujuan, yaitu pengembangan sekolah ini. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin jadi ilmu buat saya dan buat bapak-bapak memberikan amal baik untuk mendukung TGP ke depannya. Jadi kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dukung TGP. Alhamdulillah saya Ini Pak Chef, Pak Chef itu kan memiliki anak di sini ya, sekolah di sini. ya, Jurusan apa? anak saya itu jurusannya HKL Pak. Ayo, Akuntansi ya, masih sekarang kelas kelas 10 Pak. kelas 10. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu mau akhir ya Pak kenaikan. Mau akhir Ya, akhir. karena saya kan tertarik ke HKL itu karena melihat ibu yang usaha, Oh, ada kompleksian rumah, kebetulan rumah tuanya dari segi administrasi yang belum begitu bagus lah kalau secara manajemen perusahaan ya. sehingga dikasih motivasi dalam Tertarik mempelajari akuntansi. Jadi harapannya mengembangkan usaha. usaha. Alhamdulillah Pak Chef. Ternyata nantinya jalur ya ke hasil akhir, hasil lulusannya yang mungkin amin. Ya Pak Chef, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Ini airnya Yang nyata ya Pak. nggak dikasih Nggak apa-apa. Banyak pertanyaan. Nggak, santai saja ya Pak. Ini Pak, setelah melihat Bapak menyekolahkan anaknya ke SMKN 1 Subang, SMKN 1 Subang itu mempunyai aset ya Pak. Ya, dalam tanda kutip aset itu kita selalu berpikir uang aset itu, selalu berpikir visi gitu ya aset. Nah, ternyata banyak sekali aset yang tidak berupa materi gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan, Bapak melihat dari ada 7 aset ya Pak, aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, aset sosial, aset agama, agama dan budaya. Nah, di situ adalah aset untuk pengembangan sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama, melihat dari segi aset SDM, Pak, bagaimana melihatnya sebagai orang tua sekolah SMKN 1 Subang? Kalau saya mungkin perlu melihatnya bahwa pertama lebih satu Subang ini ini SMK yang sudah lama ya, bukan sebelum SMK ini bersemeasnya dan dengan usia yang lama mungkin SMK ini sudah banyak pengalaman, sudah meregenerasi tenaga pendiriannya Ya, dan saya melihat banyak guru yang sudah senior juga sebagai SMK sudah berpengalaman, mungkin dari pengalaman guru senior juga bisa diregenerasi kepada guru juniornya.
ya betul. Dan mudah-mudahan karena saya terlihat dari media sosial Pak, kegiatan-kegiatan ada di satu Cibalong luar biasa, sehingga daya tarik saya bisa menyekolahkan anak saya ini ke SMK sebagai apa yang dimaksudkan anak saya nanti oleh SDM yang saya yakin lah kualitas yang berkualitas karena banyak yang senior ya. Jadi Pak Asep mempercayakan sekali ya dengan melihat SDM yang berkualitas dulunya Pak. Memang saya tahu dari segi pendidikan banyak yang S1 dan S2. Ya, S1 Subang ini profesional juga. satu sisi mungkin dari tenaga pendidik yang pendidikannya dari PSA dua juga ada. Kemudian juga dari proses rekrutmen anak Pak, proses rekrutmen anak yang masuk ke SMK sebagai SMP negeri 1 Bang ya, itu kan melalui seleksi yang luar biasa karena jumlah peminat itu kan sangat banyak. Ketika diterima di SMK negeri 1 Subang itu sesuatu yang membanggakan karena bisa menyusulkan calon siswa yang lain mungkin lebih dari 50% yang diterima, yang dikeluarkan ada yang tidak diterima di SMK karena kapasitas yang dibatasi. Baik Pak, sudah melihat dari segi SDM aset sekolah ini, kita ke aset yang kedua Pak, bagaimana Bapak melihat aset lingkungan Pak, lingkungan di area sekolah ini gimana? Kalau saya melihat suasana lingkungan itu juga daya dukung yang positif sebenarnya bagi motivasi anak dan kenyamanan anak terutama pada saat kegiatan belajar. Itu saya keliling-keliling ini kebersihan ya sebenarnya bisa Subang ini menata lingkungan yang baik, kemudian taman-taman, sehingga suasana keluarga nyaman, kondusif, lingkungan yang tertata, Yang bagus. Jadi setiap tanah yang di sini yang kosong itu dimanfaatkan, ya Pak. ya tanah kosong terisi dengan tanaman-tanaman yang daya tarik, nyaman dilihat mata gitu kan. Ya Pak. Mantap sekali Pak. Ini analisis Bapak tentang sekolah ini. Satu SDM, dua lingkungan. Bagaimana di sisi aset mengenai politik Pak? Tentang apa Pak? Saya melihat bahwa di SMK Negeri 1 Subang itu strategi ada politik dalam arti politik menjalin kerjasama pengembangan sekolah. Saya sering melihat informasi dari sekolah kita. Karena sekolah kita sudah banyak dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa membantu proses pendidikan di SMK Negeri 1 Subang ini, dan juga banyak juga sekolah-sekolah lain di luar SMK Negeri 1 Subang yang ditiru ke SMK Negeri 1 Subang ini. Berarti kan SMK Negeri 1 Subang ini oleh sekolah-sekolah di wilayah luar SMK Negeri 1 Subang itu juga dapat penilaian positif. Kemudian dari segi kerjasama dengan perusahaan, kemudian juga dengan pemerintahan, saya lihat SMK Negeri 1 Subang ini sudah bisa
banyak ya, dan pemerintahannya kerjasama dengan pemerintah. Kalau nggak salah ya penanggulangannya sama kita berubah pembangunan karya sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, mereka mengikuti bahwa kami bisa berkembang dan berkreasi menciptakan sebuah hal yang berbeda dari sekolah lain. Sepertinya seperti itu sih kalau saya kita di apa namanya di kerjasama ya di politik. Baik Pak, kita lanjut ke aset. Bagaimana dengan aset agama dan budaya Pak? Dan budaya. Apakah sudah ada budaya? Saya lebih Saya guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Subang ini, hanya 10 orang dari satu kabupaten ini. Saya adalah satu orang dari SMK ini untuk pelatihan di BPPG Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan berdiskusi dengan kalian. Ada 7 modal aset supaya sekolah bisa berkembang. 7 modal aset. Di sekolah ini ada modal aset sumber daya siswa, murid, ada guru, dan orang tua. Tanpa ada keterlibatan dari 3 orang tersebut, maka sekolah ini tidak akan berjalan. Ada sekolah, tidak ada muridnya juga. Gurunya ada. Gurunya juga harus profesional. 1 sarjana, ada S1, S2. Tidak ada yang lulusan SMA. Gurunya semua mempunyai gelar sarjana dan wajib profesional untuk mengajar kalian. Kayak Bapak adalah guru teknik. Karena Bapak punya kompetensi di bidang teknik, wajib bisa harus bisa mengajar pada kalian. Nah, 1 modal aset manusia, 2 aset lingkungan, 3 aset politik, 4 aset agama, 5 aset finansial, yang ke-6 adalah aset sosial, terus yang terakhir itu aset finansial. Nah, saya ingin tahu siapa kalian itu mendambakan sosok guru yang seperti apa dalam mengajar. Coba siapa yang ingin menanggapi? Coba Ya, saja. kalau guru yang baik itu akan menurutku tidak disiplin ya, tidak melumpuhkan tugas sekaligus satu hari, jadi diselang-selang. Ya, jadi memberikan waktu kepada murid untuk membereskan tugas-tugasnya. Tidak harus beres sekaligus gitu ya, dikasih waktu. Baik, itu yang didambakan oleh Fajar. Siapa yang ingin menanggapinya? Siapa yang ingin ada diskusinya? Nambah lagi, gurunya seperti apa? Mengingat kalian sosok guru yang seperti apa? Apakah yang tegas? Gimana lagi? Nah, kalau sudah mendapatkan guru yang seperti itu, maka ada lagi modal lingkungan. Siapa yang ingin lingkungan? Ya, tapi lingkungan seperti apa yang kamu didapatkan di sekolah ini? Lingkungan di sekolah itu harus bersih, Pak. Jadi banyak pewarnanya supaya sejuk, banyak tanaman hiasnya juga, pemain-pemainnya juga harus bersih. Ya, jadi mendapatkan kawasan yang bersih, sehat, ya, bagus. Jadi mendapatkan seperti lingkungan yang asri, tidak ada sampah, itu lingkungannya. Sekolah ini kalau banyak sampah, yang nggak nyaman untuk belajarnya. Nah, itu yang diharapkan aset lingkungan. Ada lagi aset keagamaan, kerohanian. Ya, Ilham, gimana? Melakukan pengajian pagi hari pada guru dan tidak guru tetap berjalan pengajian dan siswa dan guru
harus mendengarkan azan zuhur ya zuhur, ya gitu. Karena kita memiliki masjid. Oke, kalau secara aset fisik gedung dan bangunan mendapatkan seperti apa? Gedung atau lab? Ya, Pak. Gedung itu banyak Pak, mulai dari ruang kelas, ruang guru, lapang upacara, lapang olahraga, minimarket, Ya, aula, dan juga bank mini juga ada Pak. ya, Bang Mini ya. Semuanya sudah lengkap. Perpustakaan semuanya ini. Perpustakaan. Tanpa ada bangunan-bangunan itu untuk mendukung kalian belajar, tidak akan berlangsung pembelajarannya. Satu lagi, aset politik, Pak. Ya, gimana secara politik dengan Jadi supaya nanti Pak masih bisa masuk dunia kerja? Ya. Contohnya industri apa? PT Cemko PT Cemko. Ya. Terus sama PT TG. PJ. Ya. Untuk PKL? Ya, Untuk PKL bekerja. Nah, perusahaan diharapkan harus bisa menarik alumni. Ya. Oke, bagus sekali. Nah, dari pembelajaran itu bahwa kalian akan berkembang di sekolah ini apabila aset-aset itu ada. Ada satu sekolah yang tidak memiliki sarana praktek. Coba mau belajar apa? Gitu ya. Ada satu sekolah yang lingkungan sekolahnya kotor, banyak sampah tidak dibersihkan, dan anak-anaknya tidak peduli. Dan kalian alhamdulillah kebersihan kapling, kebersihan kelas sudah mulai disiplin. Waktu masuk sudah disiplin. Bagian itu akan kebawa ke dunia kerja. Itu ya, itu yang Bapak ingin sampaikan. Terima kasih informasinya dan kalian harus memahaminya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.